Halo semuanya, pada video ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang flood hazard modeling in Jakarta using geomorphic flood index. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Ariel Yaskiel, George Salim, dan juga Kofat Suryana. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling berbahaya dan juga merugikan di dunia. Pada tahun 2021 sendiri, Indonesia telah merugi sebesar 22,8 triliun dari total 5.402 bencana alam. Indonesia merupakan negara tropis dan berada di dalam Ring of Fire, sehingga sering terjadi gempa. Interaksi antara kedua hal ini menyebabkan Indonesia menjadi rentan terhadap banjir. Dikarenakan seriusnya masalah banjir yang berada di Indonesia, dibutuhkan sebuah model yang dapat digunakan untuk mencegah atau meminimalisir dampak banjir, yang bisa didapatkan dari data elevation model. Data elevation model ini adalah gambaran dari fitur topologi bumi yang tidak mencakup bangunan atau yang merupakan buatan manusia. Terdapat beberapa metode mapping seperti LIDAR dan juga IFSAR. Untuk paper ini, kami akan menggunakan metode IFSAR. Beberapa negara yang kurang berkembang memiliki data yang sedikit, sehingga akan rentan terhadap bahaya banjir dikarenakan tidak dapat memberikan peringatan dini atau pencegahan. Maka dari itu, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Samela membuahkan sebuah plugin untuk perhitungan ini dalam software QGIS yang dapat mengkalkulasi GFI ke klasifikasi linear biner apabila datanya mencukupi. Hal ini dapat membantu banyak negara berkembang yang memiliki kekurangan data. Tools ini dapat mengidentifikasi area yang rawan banjir dengan mengkalkulasi peta tersebut menggunakan metode berbasis DEM. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeteksi dan memprediksi daerah yang rawan banjir di Indonesia yang diharapkan dapat membantu peneliti-peneliti lain ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang methods. Jadi di sini yang pertama adalah flood modeling using GFI. Jadi ini sebenarnya kami menjelaskan tentang rumusnya, yaitu di mana rumus dasar dari GFI sendiri adalah learn HR dibagi H, di mana HR itu adalah kedalaman dari sungai dan H adalah perbedaan tinggi elevasi. Kemudian di sini dari research paper sebelumnya oleh Samela, itu juga dikembangkan lagi rumus untuk menghitung kedalaman airnya, yaitu dengan mengurangi HR dikurang H. Dan kita dapat melihat itu dilambangkan sebagai WD. Selanjutnya saya akan menjelaskan work process dari flood modeling menggunakan GFI method ini. Yang pertama ada look for existing problems, di mana kami mencari masalah dari yang ada di sekitar kami. Kemudian kedua adalah melakukan searching dan processing data. Searching dan processing data yang dimaksud adalah kami mencari data-data yang dibutuhkan seperti data DEM, data standard flood hazard map, dan juga data-data tambahan lainnya seperti regional administration. Itu adalah data pembagian daerah di Kota Jakarta. Kemudian kami memprosesnya dengan menggunakan field DEM, flow direction, flow accumulation, dan juga new flood hazard map. Kemudian yang ketiga, setelah dikumpulkan data-datanya tadi, kami menggunakan GFA plugins dan kami memasukkannya ke dalam plugin tersebut menggunakan QGIS versi 261 Brighton. Kemudian yang keempat, setelah diproses di plugin di dalam QGIS, kami melakukan analisa dari hasilnya tersebut. Dan yang terakhir, kami mengumpulkan semua data yang telah kami dapat dan menjadikan satu ke dalam sebuah scientific paper. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dataset. Dataset yang kami gunakan ini adalah Jakarta, karena Jakarta merupakan kota yang paling padat di Indonesia. Nah, jadi data yang digunakan itu adalah DEM yang pertama atau Digital Elevation Model. Jadi DEM ini sendiri adalah data digital elevasi kota Jakarta. Kemudian yang kedua, kami menggunakan Standard Flood Hazard Map. Jadi Standard Flood Hazard Map ini adalah data banjir dari kota Jakarta sendiri. Kemudian selanjutnya, di sini kita menggunakan Regional Administrative Division, yaitu pembagian daerah di kota Jakarta.
setelah mendapatkan 3 data tadi, kami melakukan pre-processing. Pre-processing ini sendiri merupakan memproses data-data yang kami dapatkan tadinya. Yang pertama yang kami gunakan adalah fill feature. Fill feature ini digunakan untuk membersihkan noise dan juga putih-putih yang ada di dalam DEM, sehingga data DEM-nya hanya mencakup daerah yang sudah ditandai saja. Kemudian selanjutnya flow direction feature. Fitur ini digunakan untuk mendapatkan aliran air, dan di sini menggunakan metode D8 atau direction 8, di mana fitur ini mencari dengan nilai piksel yang terendahnya. Terus yang ketiga, kami menggunakan flow accumulation feature, di mana flow accumulation feature ini dapat dilihat seperti akumulasi dari air-air yang berjalan di dalam kota Jakarta. Kemudian yang keempat ada New Standard Flood Hazard Map, di mana kita menggunakan peta banjir yang baru untuk dibandingkan dengan yang lama. Dan yang terakhir itu menggunakan raster to ASCII feature, di mana kita dengan fitur ini dapat mengubah raster menjadi ASCII. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Result and discussion. Result dari metode yang didapatkan tadi, dari data metode yang dipublish tadi dimasukkan lagi ke DFA plugin di QGIS dan mendapatkan hasil berupa GFI raster, GFI derived flood front map, dan GFI performance. Di sini karena warnanya masih hitam putih, itu disebabkan karena versinya sudah lama. Di sini kalau kita memakai dua data, yang pertama ada standar flood hazard map yang dari flood history, dan yang kedua adalah new standard flood hazard map. Itu yang dari ArcGIS yang kami bikin sendiri. GFI raster ini memiliki dua hasil berupa GFI raster standard flood hazard map seperti yang di figur 11 dengan GFI raster new standard flood hazard map. Yang pertama dari data history dari figur 11 bisa dilihat di sini, yang dan satu lagi ada GFI raster normalize. Normalize itu hanya berbeda dengan hasil nilai hasilnya, yaitu 1 dan 1, sedangkan yang biasa menjadi 0 dan 1. Untuk GFI dari from map, hasilnya berupa di figur 13 ini yang berupa data history, sedangkan figur 14 ini yang new, yang buatan ArcGIS punya. Ini dari simpanan filenya berupa GIF. Untuk GFI performance sendiri, di sini kami berupa TXT hasilnya, terdiri dari atribut threshold RFP, relative false positive RTP, relative true positive object function AUC, area under ROC curve, calibration area. Di sini bentuknya adalah TXT, dan ada file-file lainnya berupa intermediate files, itu berupa TXT dan PUT juga, tapi tidak dimasukkan di sini. Di sini untuk GFI performance sendiri, threshold itu adalah nilai yang spesifik untuk mengklasifikasi bahaya banjir, yaitu relative false positive itu adalah performa matrix, di mana mengklasifikasikan binder di antara kasus yang mengidentifikasikan kasus negatif dengan yang hasil yang benar-benar negatif, sedangkan yang true positif itu kasus positif yang hasilnya adalah nilainya positif juga. Untuk objek function sendiri di sini bisa dilihat untuk di antara perbedaan prediction data, artinya adalah prediction model dari data yang sudah diobservasi dengan yang sudah dievaluasi dari model performance. Untuk AUC adalah penggabungan antara dua performance yang dari metrik biner tadi. Kalau calibration area itu adalah performance metrik dari untuk menghitung area. Nah, di sini bisa dilihat sendiri untuk sel 50 sendiri, GFI performance standard from hajat ini dari data history itu mendapatkan akurasi sebesar 53%, sedangkan yang new mendapatkan 88%. Oke, kita ke discussion. Untuk discussion, kami mendapatkan di sini adalah kami mendapatkan nilai lebih
data yang baru ini yang kami bikin lebih bagus 88% dibandingkan data histori data yang di Indonesia, dikarenakan datanya berbeda dengan data luar juga gitu. Walaupun kekurangan masih bisa dijalankan seperti itu. Untuk selanjutnya selnya ini yang berbeda adalah kami membuat selnya 90 untuk mengetahui apakah mendapatkan lebih bagus atau tidak, dan ini terbukti di sel 90 ini kami mendapatkan hasil yang lebih bagus di sisi data histori. Untuk di sisi lainnya kami mendapatkan hasil yang lebih turun. Bisa dilihat di tabel dan figur di bawah ini, di mana sel 90 ini dapat mengalami peningkatan 50, mendapatkan hasil peningkatan yang lebih baik sebesar ini ada 56% AUC-nya, sedangkan AUC di yang 90 sel yang new standar Fajar yang di AKIS punya mengalami penurunan menjadi 84% gitu. Jadi itu tergantung selnya pertama, dia lebih optimize yang mana, lebih optimal yang mana, seperti itu. Di sini juga kami menggunakan metode D8 untuk flow direction karena metode untuk D8 ini sudah cepat dan menghasilkan hasil yang bagus juga, seperti itu. Untuk kalkulasi data yang besar ini lebih bagus menggunakan metode D8 karena efisien dan datanya cepat juga. Selanjutnya adalah limitasi yang kami hadapi ataupun challenge yang kami hadapi itu adalah berupa data DB ini memiliki informasi data yang masih berupa koordinat, dan kami harus mengubahnya menjadi sel dulu seperti di integer, seperti nilai-nilainya jadi 90 maupun 50. Dan untuk di Indonesia data itu karena kekurangan data pada nilainya dengan data luar ya, seperti atribut-atributnya itu berbeda dengan data luar. Jadi kami mengalami kendala juga seperti itu. Tapi tetap bisa dijalankan di QGIS dan ArcGIS ini. Untuk itu selanjutnya untuk memperbaiki data itu kami butuh bantuan pemerintah ya, karena kami tidak bisa terlalu untuk data histori ya, seperti itu. Selain itu masalah yang kami hadapi adalah di QGIS itu plugin ini memiliki atributnya sama dengan yang lain. Harus memiliki di QGIS plugin itu GFI harus memiliki atribut yang sama. Jadi selnya misalnya 90 berarti harus 90 semua. Kalau misalnya beda satu aja, misalnya sel 50 dengan 90, maka hasilnya akan error. Asumsi yang kami buat adalah perbedaan sel akan mendapatkan hasil yang performa lebih baik, dan ini terbukti dari tadi yang saya bahas di discussion dan di result tadi. Oke, selanjutnya. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, dapat dibuktikan bahwa meskipun data yang tersedia itu minim atau kurang, plugin ini masih bisa digunakan untuk mendapatkan data-data yang penting. Data yang dibuat dengan ArcGIS Pro ini juga memiliki akurasi yang lebih tinggi, dikarenakan data yang dihasilkan itu lebih bersih dan juga akurat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Flood Prone Area Map dan juga GFI Performance. Flood Prone Area Map ini penting untuk dimiliki supaya daerah yang diteliti ini dapat terlihat jelas untuk bagian mana saja yang rentan banjir sehingga dapat diambil tindakan lanjut. Output lainnya yaitu GFI Performance yang berisikan data-data dari peta tersebut yang dapat dianalisa baik atau tidaknya data tersebut. Dengan penelitian yang ada sampai sekarang, masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan model banjir, seperti dengan adanya data Jakarta yang baru dan lengkap. Maka hasil penelitian pun dapat lebih baik lagi. Untuk kedepannya, metode ini bisa digabungkan dengan tingkat pencegahan dari pemerintah untuk memberikan dampak pencegahan yang lebih efektif untuk daerah yang rawan banjir. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.